Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selisa Julita Patangke, NPM 2201010103777 dari kelas M. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mikroekonomi yang diberikan oleh Ibu Rati Mukti Azhar. Daftar isi. Pertama-tama di sini saya memilih perusahaan dari bidang industri otomotif, jadi dari perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama saya bahas di sini adalah tahapan produksi pada perusahaan Astra Honda Motor. Yang kedua adalah faktor pendukung kegiatan produksi perusahaan Astra Honda Motor. Yang ketiga adalah menentukan total produksi dan jumlah tenaga kerja. Yang keempat adalah pergerakan kurva TP, MP, dan AP. Yang kelima adalah keseimbangan produsen dan jelaskan konsepnya dalam perusahaan Astra Honda Motor. Yang keenam adalah jelaskan konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC. Yang ketujuh adalah apa yang terjadi jika perusahaan Astra Honda Motor mengalami DRTS. Yang kedelapan adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan Honda jika dianalogikan sebagai pasar oligopoli. Tahapan produksi perusahaan Honda. Yang pertama adalah engineering and development atau perencanaan dan pengembangan. Yang kedua adalah casting atau pengecoran. Yang ketiga adalah engine production atau produksi mesin. Yang keempat adalah stamping atau pencetakan. Yang kelima adalah welding atau pengelasan. Yang keenam adalah painting atau pengecetan. Yang ketujuh adalah assembly atau perakitan. Yang kedelapan adalah quality control atau pengendalian mutu. Yang kesembilan adalah packing and fanning atau pengepakan dan pemuatan. Yang ke-10 adalah shipping atau pengiriman. Yang ke-11 adalah quality assurance atau penjaminan mutu. Faktor produksi pendukung perusahaan Astra Honda Motor. Yang pertama adalah sumber tenaga kerja yang multitalenta. Multitalenta itu apa sih? Itu maksudnya adalah bagaimana para tenaga kerja dapat mengembangkan kemampuan dan skillnya serta memberikan ide yang cemerlang untuk perusahaan Astra Honda Motor sehingga dapat menghasilkan hasil produksi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah modal untuk memenuhi barang yang dibutuhkan, itu bagaimana produsen dapat mengumpulkan modal atau yang biasa kita berupa uang untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dengan barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya teknologi yang memadai. Dengan era globalisasi pada saat ini, teknologi yang semakin berkembang, perusahaan juga membutuhkan apa itu teknologi sehingga para tenaga kerja dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah sifat kewirausahaan. Itu bagaimana produsen dapat menyusun strategi atau taktik sehingga perusahaan Astra Honda Motor dapat menyaingi perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian total produksi dan tenaga kerja di periode pertama. Jumlah total produksi perusahaan Honda Astra Motor adalah sebanyak 25. Kemudian jumlah tenaga kerja perusahaan Astra Honda Motor pada periode pertama adalah sebanyak 20 tenaga kerja. Berikut ini adalah tabel perhitungan kurva, ada mesin, tenaga kerja, TP, MP, serta AP. Tenaga kerja pada soal telah diberikan yaitu di tiap periodenya naik sebesar 10%, yang awalnya 20 menjadi 22, menjadi 24, begitu pula seterusnya. Kemudian total produksi. Pada periode pertama hingga periode ke-6 naik sebesar 15%, kemudian pada periode ke-7 hingga terakhir turun sebesar 10%. Kemudian untuk MP memiliki rumus yaitu delta TP per delta L. Saya mengambil contoh pada periode kedua yaitu 29 dikurangi 25 adalah 4 per 22 dikurangi 20 adalah 24 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian untuk rumus AP adalah average product. Itu adalah delta TP per L yaitu 29 dibagi 22 hasilnya 1,32. Begitu pula seterusnya hingga bawah. Ini adalah kurva TP, MP, dan AP pada perusahaan Astra Honda Motor, di mana pada TP ia mengalami kenaikan, kemudian pada titik jenuh ia mengalami tetap yaitu 51 tadi, kemudian mengalami penurunan. Begitu pula saat MP yang awalnya naik kemudian turun dan naik kembali, kemudian AP sama jalan terus. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen merupakan suatu kondisi pada produksi di mana produsen memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output.
Keseimbangan produsen terjadi karena bersinggungnya kurva iso-cost dan kurva iso-quan. Pada titik A, perusahaan Honda mengalami keseimbangan produsen, yaitu dengan kapital sebesar 60 dan labor sebesar 40. Dan kemudian pada titik B, kapital mengalami penaikan, sehingga menghasilkan kapital sebesar 80 dan labor sebesar 20 karena mengalami penurunan. Dan pada titik C, kapital mengalami kenaikan sebesar kapital mengalami penurunan menjadi 15 dan labor mengalami penaikan sebesar 55, di mana pada saat ini perusahaan menghasilkan 2.500 unit motor. Dan dengan titik A inilah perusahaan Honda Astra Motor dapat memaksimumkan produksi dan meminimumkan biaya. Dan kemudian bertemunya kurva iso-cost dan kurva iso-quan pada titik A. Berikut ini adalah konsep kurva MC, AC, AVC, dan AFC pada perusahaan Astra Honda Motor. Saya telah menentukan angka dari Q, FC, VC, dan TC-nya. Kemudian tinggal mencari MC, AC, AFC, dan AVC. Rumus dari MC adalah delta TC per delta Q, yaitu 150 dikurangi 100 adalah 50, per 9 dikurangi 4, 5. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Kemudian pada AC memiliki rumus yaitu TC per Q. Saya mengambil pada periode kedua yaitu 150 dibagi 9, hasilnya 16,7. Kemudian AFC dengan rumus FC per Q, yaitu saya mengambil pada periode kedua juga, yaitu 50 dibagi 9, hasilnya 5,56. Kemudian AVC juga memiliki rumus yaitu FC per Q, yaitu 100 dibagi 9, hasilnya 11,11. Jadi, saya menemukan hasil ini dari rumus-rumus tersebut. Berikut inilah angka-angkanya. Kemudian ini adalah kurva MC, AC, AVC, dan AFC perusahaan Astra Honda Motor. AFC mengalami penurunan karena fixed cost tetap, tetapi dibagi dengan jumlah yang banyak. Yang awalnya dia di atas akan menurun seperti ini, tetapi dia tidak akan menyentuh angka 0. Kemudian untuk MC mempunyai titik minimum, tetapi kemudian ia akan naik terus-menerus seperti ini. Kemudian untuk kurva AC dan AVC memiliki titik minimum juga, tetapi pada saat periode tertentu, ia akan mengalami kenaikan seperti ini. Inilah kurva MCAC AVC dari perusahaan Astra Honda Motor. Apa yang terjadi jika perusahaan Honda mengalami DRTS, Decreased Return to Scale atau DRTS, yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Pada perusahaan Honda, yang menggandakan input menjadi 2 kali lipat, kemudian skala outputnya kurang dari 2 kali lipatnya, maka skala hasil akan menurun. Jadi saya mengambil contoh pada PT perusahaan Astra Honda Motor. Ia yang awalnya labornya hanya 1.000 para pekerja, kemudian ia menggandakannya agar berharap untuk outputnya akan menjadi 2 kali lipat juga. Yang awalnya labor hanya 1.000, ia gandakan menjadi 2.000. Kemudian ia berharap output yang awalnya 500 unit akan naik sebesar 1.000 unit. Tetapi pada kenyataannya output yang awalnya 500 unit setelah input digandakan 2 kali lipat, ternyata hasil dari output kurang dari 1.000 unit. Artinya skala penggandaan outputnya kurang dari skala penggandaan input. Dengan itu kemungkinan besar yang terjadi pada perusahaan Astra Honda yaitu perusahaan Astra Honda Motor akan mengalami kerugian karena sama saja dengan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan perusahaan Astra Honda Motor jika dilakukan sebagai pasar oligopoli. Kelebihannya, yang pertama, teknologi yang terus dikembangkan dan diterapkan pada produk-produk Honda. Yang kedua adalah PT Astra Honda Motor sangat memperhatikan kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah PT perusahaan Astra Honda Motor memiliki cukup banyak pilihan barang. Kemudian yang keempat, harga jual produk yang terjangkau semakin membuat masyarakat mudah untuk membeli produk dari Astra Honda Motor. Kemudian kelemahannya yang pertama, banyak terjadinya persaingan harga dengan perusahaan otomotif lainnya. Yang kedua, banyaknya terjadi pemborosan di sektor promosi dan iklan. Dan yang ketiga adalah produk yang abnormal. Itu apa sih? Beberapa varian dari produk PT Astra Honda Motor mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan ke masyarakat.
Sekian video dari saya, kalau ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.